Bukankah kita menginginkan permata hati belahan jiwa? Yang ketika lahir kita timang-timang, kita senang menunggu kelahirannya. Setelah lahir kita senang dengan kelucuannya. Setelah dia beranjak dewasa, kita senang dengan kecerdasannya. Tapi jangan sampai kesenangan kita yang dari awal sampai pertengahan hancur karena akhlak dan iman dari anak kita yang rusak. Maka sekarang ini ya Allah, sungguh banyak kerusakan moral, banyak moral, banyak kejelekan moral yang timbul karena anak-anak kita tidak lagi dididik untuk kenal dengan pengajian. Dianggapnya pengajian sudah selesai ketika SMP. SMP menginjak SMA sudah malu untuk ngaji. Padahal dulu ya Allah, ketika listrik belum masuk tahun 80-an, di surau santri atau siswa atau murid yang mau ngaji 20 orang, Qur'annya satu. Gantian dari depan sampai belakang, sampai bisa lagi. Diajarin rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, sifat 20, nama-nama nabi ada 25, nama malaikat ada 10 diajarkan. Sekarang setelah listrik sudah masuk, akhirnya Qur'annya banyak, yang ngaji nggak ada. Tapi untung dan bersyukur, pondok-pondok pesantren masih banyak di tengah-tengah kita. Maka jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan ngikutin kemauan anak hanya karena kita sayang kepada anak. Pak Ustadz, saya mah sayang sama anak saya. Dia minta ini saya turutin, enggak usah. Lebih baik dia menangis di alam dunia ketika belum dewasa, daripada nanti kita yang menangis di alam barzah tatkala kita sudah tiada. Anak-anak kita tidak mampu untuk memberikan doa. Anak-anak kita tidak mampu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Anak-anak kita tidak mampu untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di atas kubur kita. Bukankah indah ketika kita wafat, anak kita datang melihat, wahai ayah, bighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai ibu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ampuni dosa ibuku ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni kasih sayang, berikan kasih sayang kepada ibuku, selamatkan ia dari azab kubur. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surgamu, dan jangan kau jadikan kuburnya sebagai pelataran neraka. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Anak yang soleh, anak yang dididik agama, anak yang diperkenalkan kepada pengajian akan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah tiada. Maka untuk orang tua, ibu, bapak termasuk saya, yuk kita berbenah diri. Jangan sampai kita memberikan pendidikan yang salah kepada anak-anak kita. Jangan sampai pendidikan itu hanya pendidikan umum, pendidikan akademik. Padahal pendidikan batin, pendidikan akhlak, pendidikan etika jauh lebih penting. Dan kita akan bisa merasakan orang-orang yang ketika diberikan pendidikan di pondok pesantren, diperkenalkan agama, diperkenalkan pengajian, dia bisa ketika ada yang meninggal dia sholatin, ketika meninggal dia azanin, dia kafanin, dia kubur, prosesnya semua dia kawal. Dan bahagia orang tua yang ketika wafat anaknya yang mandikan, anaknya yang mengkafankan, anaknya yang menguburkan, anaknya yang mendoakan, dan anaknya yang memberikan sedekah atas nama dirinya sebagai orang tua. Kita menginginkan kebaikan dari anak. Kita berharap anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi kadang kita salah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Disangkanya dengan memberikan motor, dengan memberikan mobil, gadget yang bagus, yang mahal, itu sudah menuangkan kasih sayang. Padahal itu adalah menjurumuskan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Sekarang ini luar biasa ibu bapak, anak SD
Sekarang main hampir 20 jam untuk kenal kepada permainan. Bahkan ada istilah mabar, main bareng. Allahu Akbar. Kenapa enggak ngaji bareng? Kenapa enggak tadarus bareng? Kita sakit hati melihat kondisi anak-anak kita sekarang. Riskan anak-anak kita sekarang. Belum lagi serangan dunia luar yang mengajarkan anak kita untuk mencoba narkoba. Free sex yang ujung-ujungnya menghancurkan dirinya. Berapa banyak anak-anak SMA yang hancur masa depannya karena melakukan free sex. Anak-anak laki yang SMA hancur karena pakai narkoba, minum minuman keras. Maka ibu bapak sebagai orang tua jangan sampai terlena anaknya dengan memberikan kelembutan, padahal itu adalah menjerumuskan. Ibu bapak adalah fondasi untuk anak-anak. Ibu bapak adalah jalan untuk anak-anak. Ibu bapak adalah perlintasan untuk anak-anak. Menjadi baik atau menjadi buruk. Maka baginda Nabi menyariatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, fa abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan anaknya Majusi. Maka pilihannya mau jadi apa anak kita ada di tangan kita. Anak kita baik, kitalah yang memberikan kebaikan. Anak kita buruk, kitalah yang mengajarkan keburukan. Maka doakan anak-anak kita setiap habis sholat, bacakan Fatihah 3 kali untuk anak-anak kita, dan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bangun tengah malam, kita berdoa kepada Allah, kita meminta, ya Allah jadikan anak-anak hamba sebagai qurrata a'yun dan pemimpin orang-orang mukmin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak yang taat pada Allah, anak yang patuh pada Rasulullah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang akan menjadi bermanfaat. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.